Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Meskipun Rusia memiliki beberapa tipe pesawat tempur yang sangat baik, Sukhoi Su-35 mungkin yang paling menonjol. Jet tempur kelas berat besutan Sukhoi ini mewakili puncak desain jet tempur generasi keempat yang mampu mencapai kecepatan 2.800 km per jam di ketinggian 11.000 km dengan jangkauan 4.500 km. Lansir Eurasian Times yang disarikan oleh Jakarta Greeter. Dianggap sebagai varian pamungkas dari pesawat tempur berbadan besar asal Rusia yang kadang-kadang disebut sebagai super flanker dan dibedakan oleh kemampuan manuvernya yang tak tertandingi. Sebagian besar kemampuan elektronik dan senjata Su-35 setara dengan F-15, Eurofighter Typhoon, dan Dassault Rafale. Kemampuan pengisian bahan bakar di udara Su-35 membuatnya juga sangat menarik karena mampu menunjang perannya sebagai fighter jarak jauh, menjadikannya proposisi yang menarik bagi beberapa negara yang mungkin ingin menambahkan dogfighter yang tak tertandingi sebagai armada tempur udaranya. Negara manakah yang telah menyatakan minatnya secara langsung atau tidak langsung untuk membeli super flanker dari Rusia ini? Iran. Setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB menolak rencana resolusi Amerika untuk memperpanjang embargo senjata tanpa batas waktu terhadap Iran, Teheran akan berusaha untuk mendapatkan mainan persenjataan baru yang ampuh, yang tentunya memiliki daya gentar yang mumpuni. Menurut laporan pers, Iran sedang mencari cara untuk memperoleh daftar peralatan pertahanan dari Moskow yang mencakup pesawat tempur Su-35 atau Su-57 dan sistem pertahanan udara S-400. Menurut para ahli, fokus utama Iran akan meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya dan menambahkan jet tempur canggih ke armada udaranya untuk melawan ancaman utamanya di kawasan Timur Tengah, yaitu Israel. Mesir. Setelah membeli 24 jet Rafale dari Prancis pada 2015, Mesir menandatangani kesepakatan senilai $2 miliar untuk mengakuisisi 24 jet tempur Su-35 dari Moskow tahun lalu karena tampaknya cocok dengan kekuatan militernya dan sebagai opsi kekuatan udara yang relevan untuk terus bersaing dengan Israel. Ini terjadi di tengah keberatan Amerika terhadap kesepakatan ini, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dan Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper mendesak Menteri Pertahanan Mesir untuk membatalkan kesepakatan tersebut. Sesuai laporan, tujuan utama Mesir untuk memperoleh Su-35 daripada jet tempur Rafale adalah bahwa jet tempur kelas berat Rusia itu dapat mengungguli pesawat tempur Israel dan Amerika di wilayah Timur Tengah. Sumber-sumber tersebut mengindikasikan bahwa jet tempur berat dan jarak jauh ini akan memberikan superioritas tentara Mesir di langit regional. Itulah mengapa Amerika Serikat sangat keberatan. Dan benar saja, beberapa waktu yang lalu pada akhir bulan Juli 2020, Mesir dikabarkan sudah menerima 5 unit pertama dari Sukhoi Su-35 pesanan mereka. India. Sejak bentrokan India dengan Cina di Ladakh Timur, New Delhi telah bekerja secara agresif, bermanuver untuk mendapatkan peralatan militer baru guna meningkatkan pertahanannya. Menyusul kesepakatan untuk akuisisi 36 jet tempur Rafale dari Prancis, New Delhi akan berupaya untuk menambah lebih banyak daya gempur persenjataan militernya dengan mengakuisisi jet tempur kelas berat seperti Su-35. Pada 2019, Moskow telah menawarkan untuk bekerja sama dengan India sebagai mitra strategis di bawah inisiatif Make in India. Ketika seri MiG dan Sukhoi bersaing untuk mendapatkan kontrak besar-besaran Angkatan Udara India atau IAF yang terdiri dari 114 jet tempur baru, di mana
Rusia memilih untuk berkolaborasi dengan Hindustan Aeronautics Limited sebagai mitra strategisnya. Dengan Su-35 dianggap sebagai solusi, banyak pihak mengatakan bahwa seiring dengan pembuatan 114 unit Su-35 di India nantinya, maka tawaran Rusia juga akan meluas, mencakup pemanfaatan teknologi Su-35 untuk memodernisasi armada udara IAF yang terdiri dari 250 unit pesawat tempur kelas berat Su-30 MKI. Namun, rencana semacam itu dapat digagalkan oleh Amerika Serikat yang terus mengeluarkan peringatan kepada India agar tidak membeli sistem anti pesawat atau jet tempur canggih buatan Rusia. Karena tindakan tersebut menghalangi pertahanan India untuk bekerja sama dengan Barat. India masih menjejaki jet tempur baru, dan Su-35 bisa menjadi pesaing yang bisa bekerja sama dengan Rafale Prancis. Turki. Menyusul akuisisi Turki atas sistem rudal pertahanan udara S-400, Turki sekali lagi dapat memilih untuk menambahkan jet tempur canggih asal Rusia seperti Su-35 ke armadanya yang sudah mulai menua, yang terdiri dari F-16 dan F-4 Phantom II. Sama seperti kasus Mesir, Amerika telah berulang kali memperingatkan Turki agar tidak melanjutkan kesepakatan S-400. Setelah Ankara mengabaikan permintaan Washington, Amerika akhirnya mengeluarkan Turki dari program F-35, meninggalkan Turki untuk mencari opsi lain. Dan yang paling menarik bagi mereka untuk saat ini adalah memilih Su-35 Rusia. Aljazair. Dengan Aljazair dan Maroko berselisih dalam perlombaan senjata, Aljazair dilaporkan telah menandatangani kontrak dengan Rusia untuk memperoleh 42 unit jet tempur Sukhoi yang mencakup akuisisi 14 pesawat pembom Su-34, 14 pesawat tempur Su-35, dan 14 pesawat tempur Su-57. Militer Aljazair berencana untuk mengerahkan 2 skadron jet tempur Su-30 MKA dan masing-masing 1 skadron Su-57, Su-35, dan MiG-29 M2 dengan rencana untuk 2 skadron Su-24 yang dimodernisasi dan 1 skadron Su-34 untuk armada pembom. Meskipun pejabat Rusia tidak mengonfirmasi laporan ini, kontrak tersebut dilaporkan harus diselesaikan pada tahun 2025. Vietnam. Vietnam yang telah menjadi salah satu importir senjata paling aktif di dunia akhir-akhir ini, pada 2019 telah menandatangani kesepakatan senilai $350 juta dengan Rusia untuk membeli 12 jet tempur latih YAK-130. Selain jet tempur, kapal permukaan dan kapal selam buatan Rusia mengokohkan posisi Rusia sebagai pemasok senjata terbesar ke Vietnam. Posisi itu membuka jalan bagi negara tersebut untuk memperoleh jet tempur canggih seperti Su-35. Indonesia. Menurut laporan, Indonesia berencana membeli 11 unit Su-35 dari Rusia dalam kesepakatan senilai $1,1 miliar. Menyusul keputusan Indonesia, Amerika turun tangan dan memberikan tekanan pada Indonesia untuk membatalkan kesepakatan fighter kelas berat asal Rusia itu. Namun, menurut Dmitry Sukhayev,
Direktur Layanan Federal Rusia untuk Kerjasama Teknik Militer atau FSVTS menyatakan kesepakatan itu masih berlaku. Tidak ada pembatalan resmi untuk Su-35 Indonesia. Kami belum menerima dokumen apapun tentang masalah ini dan belum diberitahu tentang itu. Kami berharap kontrak itu bisa dilaksanakan. Tidak ada detail lebih lanjut yang diberikan, kata Sugayev. Dan yang terakhir, operator asing Su-35 untuk saat ini hanyalah Cina. Dan Su-35 juga sudah membuktikan bahwa kehadirannya di kawasan LCS menjadikannya sebagai kekuatan atau elemen udara yang sangat diwaspadai oleh Amerika. Itulah nama-nama negara yang menyatakan minatnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mengakuisisi Su-35. Dan tentunya negara-negara itu tidak akan dengan mudah mendapatkan Su-35 karena ada Amerika yang siap memberikan sanksi ketika kesepakatan dengan Rusia benar-benar terjadi. Bagaimana menurut Anda mengenai hal ini?